Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep primary healthcare atau bisa kita sebut dengan pelayanan kesehatan primer. Kalau misalkan kita mendengar tentang konsep PHC atau primary healthcare, apa yang ada di benak teman-teman? Ya, pasti kita berpikirnya adalah bagaimana sistem pelayanan kesehatan primer, yaitu salah satunya yang ujung tombaknya adalah puskesmas. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, kenapa sih munculnya konsep PHC ini atau primary healthcare ini? Dimulai pada tahun 1950-an, bahwa pada saat itu banyak negara yang tidak mampu mengatasi dan menanggulangi wabah penyakit menular seperti TBC, campak, diare, dan lain sebagainya. Khususnya adalah pada negara-negara yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga pada tahun 60-an timbullah pemikiran untuk mengembangkan suatu konsep kesehatan yang dinamakan upaya dasar kesehatan. Konsep upaya dasar kesehatan di sini adalah ditujukan agar bisa menanggulangi wabah penyakit menular yang saat itu banyak terjadi di daerah negara-negara yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 72 atau 73, akhirnya WHO melakukan studi berdasarkan dari upaya dasar kesehatan di sini. Hasil studinya ternyata banyak negara yang tidak puas akan sistem kesehatan yang dijalankan pada saat itu, dan banyak isu tentang kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan. Hasil di sini ternyata dibuktikan dengan bahwa yang memanfaatkan fasilitas kesehatan pada saat itu adalah orang-orang yang mempunyai uang saja atau orang-orang kaya saja. Sedangkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Karena kurang meratanya pelayanan di sini, sehingga pada tahun 77 WHO mengadakan sidang kesehatan dunia, sehingga dihasilkanlah kesepakatan, yaitu yang disebut Health for All atau kesehatan bagi semuanya. Tujuan dari program di sini adalah agar tercapainya derajat kesehatan yang memungkinkan setiap orang bisa hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Dari kesepakatan WHO di sini, sehingga pada tahun 88 seluruh petugas kesehatan, seluruh institusi kesehatan mengadakan konferensi di Alma-Ata yang disebut dengan konferensi Alma-Ata. Dari konferensi inilah muncul suatu istilah yang disebut dengan primary healthcare atau disingkat PHC. Dari konferensi Alma-Ata tersebut, selain menetapkan nama dari programnya yaitu primary healthcare, juga ditetapkan prinsip-prinsip dari PHC di sini, yaitu sebagai pendekatan atau strategi global guna mencapai kesehatan bagi semua. Ya. Menurut deklarasi Alma-Ata di sini, yang disebut dengan PHC atau primary healthcare adalah kontak pertama individu, keluarga, atau masyarakat dengan sistem pelayanan kesehatan. Sehingga dari pengertian di sini bahwa siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun adat istiadat suku bangsanya, semua orang harus mampu menikmati yang disebut dengan pelayanan kesehatan. Ketika mereka bisa melakukan kontak dengan pelayanan kesehatan, maka itu disebut dengan primary health care. Dengan adanya konsep di sini, maka menjadi tugas PR bersama petugas kesehatan agar semua orang bisa
memenuhi fasilitas kesehatan. Kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia menerapkan konsep PHC ini yaitu dengan disebut dengan sistem kesehatan nasional, bahwa menyatakan upaya kesehatan primer adalah upaya kesehatan dasar di mana terjadi kontak pertama perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Dengan adanya konsep sistem kesehatan nasional atau PHC di sini, bahwa setiap ada warga negara yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, maka diupayakan kontak pertamanya adalah dengan fasilitas kesehatan, baik itu yang paling dasar berupa pustu, posyandu, puskesmas, sampai ke rumah sakit. Jangan sampai nanti ada lagi orang yang mengalami gangguan kesehatan ketika dia sakit bukan menuju ke pelayanan kesehatan, tapi misalnya ke orang-orang yang pengobatan misalkan tradisional, ke disebut orang pintar dan sebagainya. Dengan adanya program di sini, maka berubahlah orientasi kesehatan dari yang awalnya kuratif menjadi promotif dan preventif, dari perkotaan menuju ke pedesaan, karena sasaran utama dari PHC adalah bagaimana meningkatkan fasilitas kesehatan di pedesaan agar semua orang bisa menikmati pelayanan kesehatan. Kemudian dari golongan mampu ke golongan yang berpenghasilan rendah, dari kampanye massal ke upaya kesehatan terpadu. Perubahan-perubahan orientasi di sini mengakibatkan juga adanya perubahan dari gaya hidup masyarakat. Artinya, masyarakat bukan lagi berbicara bahwa kesehatan itu adalah untuk ketika dia sakit baru berobat, tapi kesehatan adalah suatu investasi jangka panjang yang harus dipertahankan. Oke. Dasar hukum PHC di Indonesia yang pertama adalah dari medical model, yaitu Master Plan Penguatan Sistem Kesehatan pada tahun 9, kemudian juga dari Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 92, kemudian dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 128 tahun 2004, kemudian Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, kemudian Permenkes nomor 75 tahun 2014, dengan tujuan umumnya adalah menuju kesetaraan semesta pada tahun 2019. Dari konsep awal tadi, maka bisa kita simpulkan apa sih yang disebut dengan PHC di sini, bahwa PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri atau self-reliance dan menentukan nasibnya sendiri atau self-determination. Di situ ada dari pen ini saya sudah kasih penekanan dengan warna merah, yaitu bahwa PHC itu pelayanan kesehatan pokok. Melalui apa? Melalui partisipasi mereka sepenuhnya serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dalam meningkatkan semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Ada juga menurut Lancaster bahwa mengatakan PHC itu adalah strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat minimal dari pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Kalau menurut Harry Potter, bahwa PHC di sini adalah pelayanan primer berfokus pada pelayanan kesehatan individu, sedangkan pelayanan kesehatan primer berfokus pada perbaikan kesehatan dari seluruh populasi. Tujuannya
Apa sih tujuan adanya PHC? Tujuan umumnya tadi sesuai dengan sejarahnya bahwa PHC di sini adalah untuk mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Karena dasarnya tadi kan ada ketidakpuasan waktu dulu itu terhadap pelayanan kesehatan. Karena merasa pelayanan kesehatan itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai uang saja atau orang dengan tingkat kekayaan yang tinggi. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama pelayanan harus mencapai ke seluruh penduduk yang dilayani. Kemudian pelayanan juga harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Pelayanan harus didasarkan pada kebutuhan medis dari populasi dilayani. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Inilah tujuan dari PHC, bahwa dengan adanya PHC maka seluruh anggota masyarakat yang ada di wilayah itu dapat menikmati adanya fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, unsurnya apa saja sih PHC? Yang pertama, mencangkup upaya-upaya dasar kesehatan. Apa saja upaya dasar kesehatan? Tadi mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian melibatkan peran serta masyarakat. Karena walaupun misalkan programnya sudah bagus, jika peran serta masyarakatnya masih rendah, maka motivasi masyarakat untuk berobat ke pelayanan kesehatan juga akan rendah, sehingga di sini dibutuhkanlah peran serta masyarakat agar juga mendukung program-program yang ada di PHC. Kemudian melibatkan lintas kerja dan lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral. Di sini karena ketika kita mau mengatasi suatu masalah di suatu wilayah, maka tidak mungkin kita hanya mengatasi misalkan ada masalah diare di wilayah A. Maka kita juga nggak bisa berdiri sendiri. Misalkan untuk petugas kesehatannya, bagaimana kita menangani masalah orang-orang yang mengalami gangguan diare. Kemudian kita libatkan juga lintas sektoral, misalkan dari dinas kebersihan, bagaimana cara membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Kemudian dari kitanya kita ajarkan bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Jadi adanya kerjasama lintas sektoral. Ya, jadi usul tadi ada upaya dasar kesehatan, ada melibatkan peran serta masyarakat, dan juga melibatkan kerjasama lintas sektoral. Ada 3 unsur utama dari PHC. Kemudian prinsipnya bahwa prinsip PHC yang pertama pemerataan upaya kesehatan. Artinya adalah bahwa tadi sesuai dengan tujuan utamanya, semua masyarakat harus mampu bisa menikmati pelayanan kesehatan. Kemudian penekanannya pada upaya preventif. Karena kalau misalkan penekanannya pada upaya kuratif, berapapun anggarannya pasti akan habis. Oleh karena itu, penekanan pada PHC adalah bagaimana mengupayakan pencegahan penyakit. Kalau misalkan kita kaitkan dengan konsep promosi kesehatan, upaya preventif di sini adalah upaya pencegahan. Di sini ada 3. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Upaya pencegahan primer di sini adalah bagaimana sasaran kita kepada orang-orang yang sehat dan orang-orang yang beresiko tinggi. Tindakan kita adalah dengan memberikan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan, pelatihan kesehatan, konseling, kemudian juga dengan pemberian specific protection, yaitu dengan imunisasi, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan yang kedua disebut dengan pencegahan sekunder, yaitu untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan kesehatan, sudah muncul tanda gejala dari gangguan kesehatannya. Tindakan kita yaitu cepat-cepat melakukan early diagnostic atau mendiagnosa apa sih masalahnya, penyebabnya apa.
Kemudian lakukanlah prompt treatment atau pengobatan yang tepat. Dan upayakan selalu disability limitation, jangan sampai mengalami gangguan cacat, gangguan cacat atau terjadi komplikasi dan sebagainya. Itu upaya preventif yang kedua. Kemudian preventif yang ketiga atau pencegahan yang ketiga itu dengan cara preventif yang tersier kepada orang yang sudah sembuh akan dari masalah gangguan kesehatannya. Tindakannya adalah rehabilitatif, yaitu pemulihan fungsi tubuh kembali ke fungsi utama semula. Kemudian prinsip yang ketiga dari PHC yaitu menggunakan teknologi tepat guna. Artinya penggunaan teknologi tepat guna di sini adalah penggunaan apapun alat kesehatannya adalah sesuai dengan sumber daya yang ada. Contohnya, ketika kita melakukan penyuluhan tentang gizi yang baik pada anak di daerah pegunungan, maka kita tidak menyarankan misalkan ibu kalau mau gizinya baik, ibu harus anaknya diberi ikan laut. Ya susah, tinggal di pegunungan harus mencari ikan laut yang jauh. Berarti tidak melaksanakan teknologi tepat guna. Ataupun misalkan kita mau melakukan suatu program kesehatan, tetapi alat yang dibutuhkan di sana tidak sesuai dengan sumber daya yang ada atau memberatkan masyarakat. Yaitu yang dimaksud dengan teknologi tepat guna. Kemudian juga prinsip yang ketiga dari PHC yaitu melibatkan peran serta masyarakat. Artinya adalah bagaimana kita memotivasi masyarakat agar mereka secara mandiri mampu mengenali masalah kesehatannya sendiri, sehingga mereka mampu berperan aktif dalam semua hal dari program kesehatan yang telah digalakkan. Kemudian tadi yang keempat, prinsip keempat yaitu yang terakhir, yang kelima berarti ya, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Ya, kalau misalkan ini hubungannya dengan dinas kebersihan, ya kita libatkan tugas dinas kebersihan. Oh, ini juga berhubungan dengan misalkan dinas yang lain, ya kita libatkan. Nah, kemudian ciri-ciri dari PHC. Apa sih ciri-ciri PHC? Ciri PHC yaitu pelayanan yang utama dan akrab dengan masyarakat, menyeluruh, terorganisasi, berkesinambungan, progresif, berorientasi pada keluarga. Ya. Sesuai dengan strateginya tadi, bahwa ciri-cirinya tadi bahwa akrab dengan masyarakat artinya bisa digunakan atau dipakai oleh masyarakat, dekat dengan masyarakat, terjangkau pelayanannya, murah harganya, terus juga bisa berkesinambungan. Kalau misalkan kita bagi lebih dalam lagi bahwa ciri PHC yang pertama yaitu pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat. Artinya adalah PHC di sini jenis pelayanan kesehatan pertama yang ada di masyarakat yang mudah dijangkau. Kemudian pelayanannya menyeluruh. Artinya adalah sasarannya tidak hanya orang yang sakit saja pada PHC, tapi orang yang sehat pun menjadi sasaran dari program PHC. Kemudian pelayanannya terorganisasi. Iya, betul, karena punya wadah kesehatannya sendiri. Kemudian pelayanannya yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat. Sesuai dengan tadi menyeluruh. Pelayanan berkesinambungan, bersifat progresif, artinya adalah cepat tanggap ketika ada keluhan, maka langsung survei lapangan apa yang dicari penyebab masalahnya kenapa. Berorientasi kepada keluarga, karena menurut PHC keluarga merupakan suatu unit pelayanan kesehatan yang harus dibina. Kemudian pelayanan yang tidak berpandang kepada salah satu aspek saja. Tadi harus biopsikospiritualnya harus dilihat, dan dalam pandangannya pun selalu melibatkan lintas sektoral. Apa saja sih elemen-elemen yang ada di PHC? Yang pertama ada pendidikan tentang masalah kesehatan,
penyediaan makanan dan perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak dan keluarga bencana, imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang di sini, kemudian pengobatan secara tepat dan murah, dan penyediaan obat esensial. Kalau misalkan kita lihat dari 8 elemen PHC di sini, ini sama dengan program-program yang ada di Puskesmas. Betul sekali. Karena ujung tombak dari PHC adalah Puskesmas. Kalau misalkan kita mau melihat bagaimana sih bentuk PHC, ya kita lihat Puskesmas tersebut. Karena program yang di sana adalah kepanjangan dari pengembangan dari elemen PHC di sini. Kemudian ruang lingkup PHC. Ruang lingkupnya sesuai dengan tadi, sesuai dengan elemennya, maka ruang lingkup PHC juga tidak jauh di sana. Yang pertama, pendidikan mengenai masalah kesehatan. Kemudian pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara bagaimana mencegah penyakit timbul. Pencegahan penyakit serta pengendaliannya, peningkatan penyediaan air bersih, kesehatan ibu dan anak, sampai obat esensialnya. Kalau ruang lingkup ya sesuai dengan elemennya, pengembangan dari elemen tadi. Fungsinya untuk apa sih PHC ada? Yang pertama untuk pemeliharaan kesehatan. Yang kedua sebagai pencegahan penyakit. Yang ketiga sebagai diagnosis dan pengobatan. Yang keempat apa ya, tindak lanjut. Sesuai dengan upaya kesehatan dasar dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itulah fungsi dari PHC. Kemudian program-program apa saja sih yang ada di PHC? Yang pertama ada asuransi kesehatan. Bisa bentuknya BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian selalu ada pos obat desa atau POD. Kalau sekarang POD di sini biasanya dikembang lagi menjadi RW siaga, kelurahan siaga. Yang di dalam RW siaga harus menyediakan pos obat desa. Apa saja dalamnya? Ada tanaman obat keluarga, toga. Kemudian ada pos kesehatan, kemitraan dengan sektor di luar kesehatan, peningkatan pemberdayaan kesehatan, upaya promotif preventif, pelayanan kesehatan dasar, kader, peningkatan kader, sampai ke kegiatan peningkatan pendapatan. Adanya tabulin, tabungan untuk ibu bersalin, terus yang bentuknya adalah tabungan-tabungan agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi ke fasilitas kesehatan. Terus, apa peran kita sebagai tenaga kesehatan dalam PHC? Yang pertama adalah peran kita, bagaimana kita harus mendorong peran serta aktif dari masyarakat agar mereka secara mandiri mampu mengambil keputusan ketika mereka sakit harus dibawa kemana, yaitu dibawa ke pelayanan kesehatan. Kemudian mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri kepada masyarakat. Secara asuhan langsung ya kita memberikan pelayanan berupa promosi kesehatan sampai ke rehabilitatif. Kemudian memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat, membina kerjasama baik itu dengan keluarga, lintas sektoral ataupun lintas program. Itulah peranan-peranan tenaga kesehatan dalam PHC. Implementasinya sesuai dengan pengertian tadi bahwa PHC adalah kontak pertama individu dan masyarakat, maka implementasinya adalah kalau dilihat dari Menkes, untuk mengimplementasi PHC maka dibutuhkan strategi. Yang pertama, Kementerian Kesehatan mengupayakan adalah strategi disebut dengan nilai inklusif. Atau ketika kita melaksanakan PHC, maka kita harus menggali sumber daya yang ada, mengembangkan sumber daya yang ada di masyarakat. Itu disebut dengan nilai inklusif. Kemudian juga
melakukan adanya pemberdayaan masyarakat, menciptakan upaya kesehatan yang paripurna, merata, dan berkeadilan, artinya bisa dijangkau oleh semua orang, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, jangan sampai perawatnya nggak ada lagi keliling, puskesmasnya kosong, atau perawatnya cuma satu. Ya, ini harus adanya peningkatan pemerataan sumber daya, menciptakan tata kelolaan yang baik, artinya adalah ada dukungan kebijakan antara program kesehatan dengan program pemerintah harus sejalan. Dan saintifikasi jamu, karena dari sejarahnya bahwa kita di Indonesia khususnya sejak dulu masih banyak masyarakat yang percaya pada jamu. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan sebut dengan sertifikasi jamu, yaitu membuat sertifikasi jamu obat tradisional. Ini implementasinya dulu dikenal dengan adanya istilah PKMD, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Kemudian berkembang lagi sebut dengan program Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Kemudian sekarang ada sebut dengan pengembangan desa siaga. Ada lagi pengembangan kelurahan siaga sampai ke RW siaga. Ini adalah bentuk-bentuk operasional dari PHC yang dilaksanakan oleh puskesmas, karena ujung tombak dari PHC adalah puskesmas. Kita bicara sedikit sebelum saya tutup bahwa apa sih PKMD di sini? PKMD adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan dan di bidang lain yang berkaitan agar mampu mencapai kehidupan yang sejahtera. Walaupun konsep PKMD sekarang sudah berubah, tapi inti dari PKMD masih ada, yaitu bagaimana menciptakan dasar gotong royong, swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Tujuannya agar meningkatkan masyarakat dalam menolong diri sendiri di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup mereka. Artinya bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tujuan khusus PKMD adalah tadi menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kemampuan dari masyarakat, menghasilkan tenaga-tenaga tenaga kesehatan di dalam masyarakat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat. Sebenarnya program PKMD ada pada program Germas yang sekarang ada, bahwa artinya setiap masyarakat merupakan kader kesehatan minimal untuk dirinya sendiri sebelum menjadi kader kesehatan untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Itu tujuan utama dari PKMD. Ya, ini Germas. Bagaimana kita menciptakan pemberdayaan masyarakat? Ya, lakukanlah Germas. Minimal kita makan Germas untuk diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Melakukan aktivitas fisik. Kemudian hindari rokok dan minuman keras, narkoba. Kemudian konsumsi pangan yang sehat dan selalu jaga lingkungan agar tetap sehat. Ya, itulah penjelasan sekilas tentang PHC atau Primary Healthcare. Ya. Sekian dari saya. Nanti kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.